Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat dan juga tetap ceria ya. Dan juga jangan lupa jaga kesehatannya. Hari ini kita memasuki masih pembelajaran tema ketujuh, yaitu perkembangan teknologi. Dan kita memasuki subtema baru atau subtema terakhir dari tema 7 ini, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Apa itu perkembangan teknologi transportasi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dan sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan teknologi transportasi. Dahulu, manusia berpergian dan mengangkut barang dengan berjalan kaki atau menggunakan tenaga hewan. Seiring berjalannya waktu, alat transportasi mulai dikembangkan. Perkembangan alat transportasi dimulai setelah ditemukannya roda. Mulanya, roda dipasang pada kereta kuda. Dengan adanya roda, mengangkut barang atau penumpang menjadi lebih mudah dan cepat. Kebutuhan manusia untuk berpergian semakin meningkat. Manusia pun mengembangkan berbagai jenis alat transportasi. Sejak ditemukannya mesin uap, kendaraan bermesin mulai berkembang. Misalnya sepeda motor, mobil, dan kereta api. Setiap alat transportasi terus berkembang dari tahun ke tahun. Kecepatan mobil pertama masih sama dengan orang berjalan. Kini, ada mobil yang memiliki kecepatan melebihi 200 km per jam. Selain alat transportasi darat, ada pula alat transportasi laut. Manusia menggunakan kapal laut untuk bepergian antar pulau. Perjalanan menggunakan kapal laut memerlukan waktu yang lama, bahkan bisa sampai berbulan-bulan jika pulau yang dituju sangat jauh. Meskipun demikian, sampai saat ini kapal laut masih sering digunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia berusaha menemukan alat transportasi yang lebih cepat. Manusia mulai mengembangkan pesawat terbang. Awal mula pesawat terbang hanya terbuat dari rangka kayu yang dilapisi kain. Pesawat tersebut juga belum dapat membawa penumpang. Teknologi pun semakin berkembang. Kini, pesawat terbang dapat mengangkut ratusan penumpang. Pesawat juga dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Transportasi antar kota maupun antar negara menjadi lebih cepat. Transportasi air. Alat transportasi air mengalami banyak sekali perubahan dari waktu ke waktu. Sejak dahulu, transportasi lewat air dilakukan menggunakan kapal. Kapal pada zaman dahulu masih sangat sederhana. Kapal dibuat dari kayu, kulit, tulang hewan, atau batang alang-alang. Kapal tersebut digerakkan dengan menggunakan dayung. Selanjutnya, kapal dibuat dengan dilengkapi layar berbentuk kain persegi. Jika tidak ada angin, layar tersebut dilipat dan pelaut harus mendayung. Semakin lama, ukuran kapal layar semakin besar. Namun, sistem kemudi belum ditemukan. Kapal diarahkan dengan bantuan dayung besar di bagian belakang kapal. Penemuan mesin uap mempengaruhi perkembangan alat transportasi air. Dengan mesin uap, gerakan kapal tidak lagi bergantung pada angin. Tenaga uap digunakan untuk menggerakkan baling-baling kapal. Selanjutnya, mesin uap diganti dengan mesin diesel sehingga kapal dapat melaju lebih cepat. Kini, jenis kapal ada bermacam-macam. Setiap jenis kapal memiliki kegunaan masing-masing. Ada kapal pesiar besar yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang ingin bertamasya di laut. Ada kapal tongkang untuk mengangkut hasil tambang. Ada juga kapal feri, yaitu kapal penyeberangan antar pulau. Kapal feri juga dapat menyeberangkan berbagai jenis kendaraan darat seperti mobil, bus, dan sepeda motor. Sejarah kereta api. Kereta api digunakan sebagai alat transportasi. Ada kereta yang menempuh perjalanan jarak dekat, ada juga kereta yang beroperasi untuk menempuh perjalanan antar kota. Ada kereta yang mengangkut penumpang, ada juga kereta yang khusus mengangkut barang. Kereta api terdiri atas dua bagian, yaitu bagian lokomotif dan gerbong. Lokomotif adalah tempat mesin untuk menggerakkan kereta. Lokomotif pertama dibuat dengan bahan bakar batu bara yang menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan kereta.
Kereta listrik dikembangkan menjadi kereta peluru atau bullet train yang memiliki kecepatan tinggi. Kini telah ditemukan kereta dengan kecepatan melebihi peluru. Kereta tersebut bernama kereta maglev. Kereta ini memanfaatkan gaya magnet sebagai tenaga penggerak. Kereta maglev dapat menempuh jarak hingga 603 km dalam 1 jam. Kita telah mempelajari berbagai macam alat transportasi dan juga perkembangan alat transportasi. Sekarang silahkan buka bukunya pada halaman 105. Kalian kerjakan nomor 1, ini juga dikumpul ya. Ini dikumpul. Soalnya adalah kelompokkan alat transportasi berikut menjadi alat transportasi darat, laut, atau udara. Kelompokkan dengan menuliskan kategorinya di bawah gambar. Jadi seperti ini ya. Contohnya kita lihat, ini ada gambar kereta api. Kereta api ini termasuk transportasi darat, laut, atau udara. Ya, kereta api termasuk transportasi darat. Jadi di bawah tulisan kereta api ini kalian tulis darat, begitu saja ya. Misalnya laut, kalian tulis di bawahnya laut. Nah, begitu pula dengan kapal ini, seperti ini. Ya, kalian kelompokkan masing-masing ya. Dituliskan, ini dikumpul. Sekarang silahkan buka bukunya pada halaman 96. Kita akan mengerjakan soal nomor 3 ya. Jadi di sini soalnya adalah tentukan keliling bangun datar di bawah ini. Jadi yang ditanya adalah keliling. Tentu kalian masih ingat bagaimana mencari keliling? Ya, mencari keliling itu yaitu menjumlahkan semua tepian atau sisiannya ya. Jadi tepian yang sisi di sini, di pinggir, di luar, semuanya dijumlahkan. Jadi di sini tidak berbeda dengan sebelumnya, hanya yang berbeda ada tulisan sentimeter seperti ini ya. Jadi langsung saja kita tentukan keliling pada setiap gambar. Yang A, kelilingnya sama dengan 6 cm ditambah 10 cm ditambah 9 cm. Langsung saja dijumlahkan, jadi hasilnya berapa? 25 cm. Kemudian yang B. Nah, dilihat yang B, yang ada ukuran panjangnya hanya 2. Sedangkan di sini ada 4 sisi yang perlu dijumlahkan. Masih ingat bagaimana caranya? Ya, sisi yang berhadapan jumlahnya sama besar jika gambarnya sama seperti ini. Lihat, ini berhadapan dengan sebelah sini ya. 5 ini berhadapan dengan ini. Pendek, ini pendek ya. Jadi di sini juga 5 cm. Kemudian ini 9 cm berhadapan dengan yang di atasnya. Berapa jadi? Yang di atasnya 9 cm. Sudah kita temukan, langsung saja kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan, tambahkan 5 cm ditambah 9 cm ditambah 5 cm ditambah 9 cm sama dengan 28 cm ya. Kemudian yang C sama seperti sebelumnya, dilihat. Jadi ini adalah 7 berhadapan dengan ini. Ini berhadapan dengan ini adalah 7 cm. Jadi keliling sama dengan 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm dan ditambah lagi 7 cm sama dengan 28 cm. Jadi sudah ketemu semua ya untuk keliling bangun datar. Jika kalian sudah bisa, silahkan langsung buka bukunya. Pada halaman 105 kalian kerjakan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini ada 3 soal juga. Dikumpul ya, jangan lupa ini dikumpul. Untuk pembelajaran SBDP pada hari ini, seperti biasa, jika di subtema 4 akan ada prakarya atau membuat sebuah karya dengan teknik potong, tempel,
dan juga gunting. Jadi di sini mengenai transportasi, kita akan membuat mainan atau kendaraan dari barang-barang bekas. Jadi pemanfaatan barang-barang bekas itu selain dapat dijadikan sebagai dekorasi pada pembelajaran sebelumnya, dan pada pembelajaran ini pemanfaatan barang bekas juga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan mainan. Bagaimana cara membuat mainan dari barang bekas? Silahkan simak video yang berikut ini. Cuci badanmu, banyak kembung saat nanti aku suka mandi. Sekarang silahkan buka bukunya pada halaman 98. Di sana ada teks mengenai keragaman yang ada di sekitar, tepatnya pada penumpang kapal feri. Jadi di sana bercerita tentang Lani, ayah dan ibunya pergi ke rumah saudaranya di Bali menggunakan transportasi bus dan kemudian menaiki kapal feri. Kemudian di dalam kapal feri terdapat berbagai macam penumpang, mulai dari usianya penumpang dewasa pun juga penumpang anak-anak. Kemudian penumpang kapal juga berasal dari berbagai daerah asal dan mereka berbicara dengan daerah asal masing-masing. Meskipun begitu, penumpang saling menghormati dan juga penumpang menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu penumpang yang lainnya. Nah, setelah kalian mengamati dan membaca teks tersebut, silahkan buka bukunya pada halaman 99 dan langsung menuliskan dalam tabel tentang contoh keragaman dan contoh cara menyikapi keragaman. Di sana Ibu menemukan dua contoh keragaman. Yang pertama, usia penumpang kapal laut, karena di sana ada penumpang yang berusia dewasa dan juga yang berusia anak-anak. Kemudian contoh keragaman yang kedua yaitu daerah asal penumpang kapal laut. Jadi karena ada berbagai macam penumpang yang berasal dari berbagai daerah. Dan bagaimana contoh cara menyikapi keragamannya? Di sana langsung Ibu buat dua ya dari kedua keragamannya, yaitu
Cara menyikapinya, 1. Saling menghormati satu sama lain, dan 2. Menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu penumpang lain. Nah, dengan adanya keragaman tersebut, tentunya kita harus menyikapi berbagai keragaman tersebut, dan menyikapi berbagai keragaman termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila ya. Jadi jangan dilupakan tentang pelajaran-pelajaran yang lalu karena kita masih akan membahas tentang pembelajaran yang lama. Contohnya dalam menyikapi keragaman atau menghargai keragaman ini. Alhamdulillah telah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Diingat hari ini ada 3 tugas. Yang pertama, tugas mengelompokkan berbagai macam transportasi. Yang kedua, tugas menentukan keliling sebuah bangun datar. Dan yang ketiga, tugas membuat prakarya atau mainan kendaraan dari barang-barang bekas ya. Tugas yang ketiga ini dikumpul paling lambat hari Minggu. Jadi tugas membuat mainannya dikumpul paling lambat hari Minggu ini ya. Sekian pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan komen-komen.